Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya itu Nadia Turiza. Adanya bisa panggil saya Nadia, atau Kak atau Mbak, terserah. Senyamannya adanya aja. Nah, di sini tuh saya tuh sebagai konselor adik. Saya panggil adik aja nggak Pak ya? Sebagai konselor adiknya ini sekarang, ya tujuannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami adiknya ini. Kayak adiknya tuh mau ngomong, mau cerita apa aja terserah yang kamu tuh alamin. Kayak misal di cerita tentang pertemanan di sekolah, atau tentang belajar kamu, atau tentang yang di rumah, karena ini tuh akan bersifat rahasia gitu loh. Jadi apapun yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia, pokoknya kamu tenang aja. Kita tuh aku tuh sebagai konselor tuh akan menjaga kerahasiaan dari cerita kamu. Pokoknya kamu bisa anggap aku sebagai temen, biar kamu tuh ceritanya terbuka, nyaman kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Silakan adanya perkenalkan terlebih dahulu. Ya. Saya Refatia Nur Aini, biasa dipanggil Tia. Kalau ini kelas berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Iya. Kalau kesibukannya biasanya ngapain? Sekolah mungkin ya? Iya. Sekolah, terus selain sekolah apa? Kalau misal lagi libur biasanya? Kalau ada kerja kelompok ya kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu biasanya itu sering apa cuman kayak jarang-jarang aja? Jarang aja ya? Oh gitu, jadi kamu itu suka kerja kelompok ya? Kalau itu suka main gak sih sama teman-teman kalau lagi hari libur? Misal suka main ya? Berarti kamu sekolahnya itu kelas berapa tadi? Kelas 1 SMP ya? Kalau boleh tahu SMP di mana? Di SMP Negeri 2 Purwokerto. SMP 2 Negeri Purwokerto. Ya lumayan deket ya dari rumah. Berarti kamu ada lagi nggak kesibukan lain, kayak kamu tuh suka di rumah main HP atau nonton YouTube gitu? Kesibukannya selain bermain dan kerja kelompok mungkin? Lebih suka belajar. Jadi belajar. Bagus tuh kalau belajar. Jadi kamu suka membaca ya? Suka. Oh, suka membaca ya. Pelajaran apa sih yang kamu sukain? IPA, Bahasa Indonesia, sama Matematika. Banyak ya. Berarti kamu suka pelajaran IPA ya? IPA tuh kayak ya. Oh, iya. Terus apa namanya? Berarti kamu ini selain kalau lagi udah pulang sekolah suka belajar gitu ya? Suka diulang-ulang lagi pelajarannya? Iya, kalau nggak ada kegiatan ekstrakurikuler. Kamu ikut ekstrakurikuler ya? Iya. Ikut yang apa? Yang PMR. Oh, PMR, Palang Merah ya? Iya. Selain itu ada lagi nggak? Sama CDP. CDP itu apa? Calon Dewan Penggalang. Oh, pramuka ya? Iya. Kamu suka pramuka berarti? Suka panas-panasan. Berarti kamu juga banyak kegiatannya ya, selain di sekolah, selain main gitu ya. Nah, menurut kamu ada nggak, pernah nggak sih kamu kayak ngerasa bosen gitu, aku kok kayak gini terus ya, kayak main HP, belajar, sekolah gitu, pernah nggak kamu ngerasa bosen? Enggak, kayak fine-fine aja ya mungkin. Oh gitu. Apa namanya, untuk kamu ini berarti ada nggak sih yang kamu alamin, kayak apa gitu, permasalahan yang kamu alami sekarang ini, di masa-masa sekarang ini mungkin ada nggak yang pengen kamu ceritain ke saya? Gitu. Ya mungkin dari pertemanan ada nggak sih yang kayak misal temennya tuh nggak bikin kamu seneng, nggak bikin enak gitu, nggak nyaman lah, ada nggak? Ada, singkat. Ada ya. Biasa ya namanya pertemanan ya. Itu kenapa dia nggak bikin nyaman kamu? Karena waktu itu dia bikin status kayak nyindir gitu, terus habis itu dilabrak. Tapi gak ada salah apa-apa. Oh berarti anak SMP udah main labrak-labrakan ya? Ya Allah. Nah itu gimana awalnya?
dia pertamanya itu nyindir kamu dulu Iya, atau gimana? awalnya dia nyindir aku tapi aku nggak punya salah. Oh ya mungkin dia ini kali ya. Tapi kamu bisa yang tahu itu sindirannya buat kamu itu dari mana? Temanku yang bilang. Oh berarti temen kamu itu ngomong ke kamu, oh ini tuh buat kamu gitu sindirannya. Iya. Dia itu kakak kelas atau seangkatan? Seangkatan. Seangkatan juga, anak cewek ya pasti. Iya. Itu sekelas atau gimana? Satu kelas. Satu kelas juga. Berarti kalau satu kelas itu suka main kayak circle-circlean gak sih? Tau gak circle-circlean? Ya, Suka itu gitu, bersirkel, satu circle nyindir. Oh suka gitu ya? Cuma sekarang kayak gitu ya? Berarti anak SMP juga udah gitu ya? Nggak di SMA aja. Nah itu satu circle itu berapa orang? 4. 4 orang gitu, cewek semua ya? 2 cewek, 2 lagi cowok. Oh ada cowoknya juga, kirain cewek semua. Berarti kamu kalau di sekolah itu kayak bergerombol gitu ya? Kalau lagi istirahat, apa kayak biasa aja gitu temenannya? Kayak sana sini oke gitu, atau sukanya berkelompok kayak gitu? Aku sana sini sih biasa aja. Tapi ada yang kayak gitu ya, yang circle-circlean? Ada. Ada nggak yang kayak milih-milih teman gitu, dia tuh nggak pengen main sama ini, mainnya sama ini terus gitu? Ada nggak sih? Kalau di kelasku nggak ada. Nggak ada. Paling adanya kayak circle-circlean itu ya. Nah circle itu yang katanya nyindir kamu itu awalnya pernah ada masalah nggak sih sama kamu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi dia pernah ini nggak sih berkomunikasi sama kamu? Pernah, kalau lagi baik atau lagi butuh aku doang. Misalnya kayak apa tuh, kayak lagi butuh lagi baik? Kadang dia nggak bisa MTK, tapi MTK aku udah selesai, dia nyontek aku. Tapi kamu mau? Enggak, dia Jangan. ngambil bukuku Ambil lagi gimana tuh? pas aku lagi izin ke toilet. Kamu tahunya dari siapa? Kan temenku ada yang Ada yang ini. Aturan teman kamu ini nggak kayak ngomongin, ih jangan itu kan punyanya ini, dia kan lagi nggak ada di sini orangnya, ngomongin nggak teman kamu? udah, tapi dia tetap maksa. Emang orangnya kayak gitu kali ya. Ya mungkin namanya orang ya, namanya di lingkup pertemanan kan beda-beda kan sifatnya, nggak semua orang tuh sifatnya kayak kita, nggak semua orang itu kan baik kan sifatnya kan. Nah maka dari itu kita harus pinter-pinternya memilih temen, karena kan ngaruh banget buat diri kita ya. Misal kamu nih temenan sama orang yang suka sholat, rajin sholat, suka belajar nih, nanti kamu juga bakal ngaruh di kehidupan kamu. Kamu suka temenan sama orang yang dia tuh suka main game, nah nanti kamu juga ke bawah suka main game. Jadi tuh pertemanan emang ngaruh banget ya di kita gitu. Terus sekarang udah ada kayak maaf-maafan nggak atau gimana sama yang itu? Kalau saat ini udah baikan. Udah baik kan? Itu kasusnya kapan kayak gitu? Bulan kemarin. Dia tuh maafannya gimana? Kayak ngomong langsung atau Ngasih coklat. oh ngasih coklat? Iya. Oh kayak gitu, kayak cowok gitu sih ngasih coklat. Cowoknya yang ngasih. Oh cowoknya ngasih coklat. Kan circle ada 4. Oh cowoknya ngasih coklat. Iya. Terus ada kata-katanya nggak? Nggak ada. Terus langsung ngasih aja atau ada bilang apa gitu? Cuma maaf gitu, terus ngasih coklat. Terus yang mau? Ya mau kan coklat. Kalau nggak coklat nggak mau, mau. Tergantung sih. Tapi sekarang udah biasa-biasa aja atau gimana? Udah biasa-biasa aja sih. Tapi kalau lagi istirahat nih, suka ngobrol bareng kayak jajan bareng gitu nggak sih? Kalau jajan biasanya aku suka nemenin orang gitu, sekalian jajan. Kalau itu suka sama yang itu nggak, yang pernah nyindir kamu? Jajan bareng, ngobrol bareng, Sering. sering. Tapi sekarang udah biasa-biasa aja ya? Iya. Nah itu kata kamu yang dia itu kan dilabrak ya, itu siapa yang melabrak? Ceweknya. Ceweknya itu, dia berani ya berarti? Dia ngelabrak kamu sendirian atau segerombolannya itu? 2 ceweknya. Cowoknya waktu itu lagi sakit. Dia ngelabraknya itu pas lagi jam kos atau lagi istirahat atau gimana tuh pulangnya? Waktu pulang. Pulang sekolah? Iya. Itu gimana ceritanya? Kayak aku lagi duduk, tiba-tiba dia ngelabrak. Kayak ngefitnah-fitnah gitu. Kamu duduk sendirian nih? Iya. Apa sama temen?
sendiri, bangkunya dipisah. Oh, sendiri-sendiri ya? Iya. Terus dia datang nih tiba-tiba sama temennya itu. Iya. Terus dia langsung ngomong. Iya, kayak ngefitnah sama gimana gitu lah. Kayak ngejelekin juga nggak? Ngejelek-jelekin. Iya, bawa fisik juga. Oh gitu ya. itu kalau kayak gitu tuh sebenarnya udah ini sih, kalau misal udah kena mental gak sih? Dia bawa fisik itu sebenarnya nggak boleh tahu. Terus kamu bilang nggak ke orang tua kamu? Enggak. Kamu cerita nggak? Tapi kamu pas dilabrak itu, kamu rasanya gimana? Ya biasa aja sih, karena ya kan nanti ujung-ujungnya dia juga bakal ngerasa salah. Iya, namanya manusia ya. Kalau lagi di atas tuh kayak ini, ntar juga kamu mikirnya ntar juga dia butuh aku ya gitu. Pas itu dia pas kamu lagi dilabrak nih, dia itu rame-rame nggak? Waktu Maksudnya lagi keadaan di itu ruangannya rame nggak, apa sepi? sepi, dikunci sama yang temen satu ceweknya. Oh gitu sih. Berarti kamu di situ sendirian? Bertiga. Bertiga. Iya. Teman kamu di samping kamu apa gimana? Yang ngelabrak lagi kayak ngelabrak aku, terus satunya lagi ngejagain pintu biar gak ada orang masuk. Oh, berarti kamu kondisinya lagi sendirian di kelas nih? Iya. Itu kamu kenapa bisa sendirian di kelas? Karena waktu itu aku lagi ngerjain pelajaran matematika. Terus yang lain lagi pada jajan ya? Iya. Apa gimana ya? Terus kamu sendiri masih di kelas. Terus dia datang gitu. Terus kamu cerita nggak ke temen kamu? Kalau ke temen cerita, Terus gimana tuh responnya temen kamu? cuma kayak itu biarin aja, lagian ujung-ujungnya nanti dia ngerasa salah gitu. Pas kamu nih kan udah dilabrak nih, dia ngomongnya kayak gimana? Kayak cuman ngomong aja, apa dia pakai ini kayak gebrak meja atau gimana? Dia ngomongnya kayak tegas-tegas gitu, terus sambil nabuk-nabukin meja gitu, sama papan tulis juga. Itu juga Iya. berarti dia berani ya? Dia kayak gitu, beraninya kayak gitu sama kamu doang apa sama yang lain juga? Kadang circle orang lain dia gituin, padahal nggak ada salah. Tapi dia pernah nggak sih kayak, berarti dia disebelin ya? Kalau orang kayak gitu mesti disebelin, iya nggak? Banyak. Sebelin ya sama orang-orang di kelas kamu ya? Ada nggak yang kayak ngomongin ke guru gitu kalau dia tuh kayak gitu orangnya? Ada nggak? Pernah nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berani? Nggak ada. Nggak ada yang berani atau nggak ada yang mau? Nggak ada yang berani sama dia. Emang dia kenapa? Kan sama-sama manusia. Dia biasanya kalau marah atau lagi ngelabrak orang, dia kayak emosinya nggak bisa kekontrol gitu. Tapi kan kamu bisa tuh, sebenarnya bukan takut dikira kamu ini sih ya, waduh ya, padahal bukan. Itu tuh sebenarnya biar dia tuh nggak kayak gitu lagi nanti, biar dia tuh nggak ngulang-ngulang kesalahan dia lagi, biar dia tuh memiliki efek jerak gitu loh. Jadinya tuh kamu seharusnya temen kamu, kalau nggak kamu nih, bareng-bareng cerita aja sih, bukan kayak gimana, cerita aja kayak suruh dibilangin supaya dia tuh nggak gitu lagi gitu kan. Siapa tahu yang lain mentalnya down, pasti gituin dia sedih. Mungkin di kelas dia biasa aja, tapi pas di rumah dia sedih kan kita nggak tahu ya. Nah itu biar dia tuh mikir, oh iya ya, ternyata ini tuh nggak boleh, ini tuh salah gitu. Berarti belum ada yang berani ya? Kalau sekarang udah ada yang berani sih. Siapa tuh yang berani? Rata-rata anak cowok. Anak cowok? Iya pasti cowok berani, yang cewek nggak ada? Ada cuma ketua kelas sama Ketua wakil. kelasnya. Itu dia gimana beraninya maksudnya? Ngomongin atau marahin atau gimana tuh? Ya nasehatin, tapi nadanya lembut gitu biar dia bisa berubah. Terus pas lagi dibilangin dia posisinya lagi di mana? Lagi diem, lagi ikut marah atau lagi gimana? Lagi di depan perpus, terus dia sambil diem, sambil dengerin lagu gitu. Berarti dia nggak dengerin omongannya kan, sambil dengerin lagu kayak setan mungkin. Ya sebelumnya headsetnya dilepas sama ketua kelas. Terus akhirnya dia dengerin. Iya. Pas itu kamu berarti tahu ya dia cerita, teman kamu cerita gitu. Iya. Terus dia gimana setelah itu responnya, setelah dia dibilangin kayak gitu? Dia sama circle-nya langsung minta maaf ke satu anak kelas. Minta maafnya itu di depan gitu? Iya. Pas lagi istirahat, gimana ngomongnya? Kayak
misal cuma kata maaf gitu doang sih, terus habis itu dia langsung duduk. gak ada kayak minta maaf ya kalau aku suka kayak gini, apa namanya, manusia pasti kan ada salah gitu, nggak ada. Kayak cuma maaf ya kalau aku udah salah, aku emang udah keterlaluan bla 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 bla. Terus akhir katanya kayak aku bakal berubah, gak kayak gitu lagi, udah. Pas setelah itu dia beneran gak kayak gitu lagi. Iya. Berarti dia udah ini kali ya udah mikir gitu. Emang seharusnya gitu sih, orang kayak gitu sebenarnya nggak boleh kita jauhin ya, malah kita rangkul, kita bilangin biar dia tuh nggak kayak gitu lagi kan. Kalau kita jauhin kan dia malah makin berani sama kita. Sebenarnya kita juga nggak boleh takut. Kamu ada rasa takut nggak sama dia? Nggak ada. Waktu sebelum dia minta maaf ada rasa takut nggak? Nggak ada. Nggak, kayak biasa aja. Tapi ada nggak yang pernah dibikin nangis sama dia gitu? Waktu itu ada, cuma nangisnya kayak langsung sama dia minta maaf. Cewek ya? Iya. Yang nangis itu diapain sama dia? Kok bisa dia nangis? Dilabrak juga, tapi setelah itu dia langsung minta maaf. Dilabrak, berarti dia suka ngelabrak orang ya? Iya, tiba-tiba banget gitu. Maksudnya tanpa ada kayak sebelumnya permasalahan, itu langsung tiba-tiba ngelabrak? Iya. Terus yang dilabrak itu pada diem aja atau pada? Rata-rata ada yang lapor orang tua, ada yang lapor mereka. Terus pas lagi dilabrak nih, posisinya ada yang ngelawan, diem atau nangis? Rata-rata pada diem sih. Oh, diem semua ya? Iya. Dia kan kamu kan kelas 10 ya? Satu. Kelas 1. Sampai Iya kan kamu aja kelas ya kelas 7. 7 ya. Kan ada kakak kelas kan, berarti itu ada yang ini enggak sih? Biasanya tuh kalau ada adik kelas yang suka ngelabrak nih, itu ada kakak kelas yang malah membilangin, malah ikut ngelabrak orang itu, ada nggak sih? Gak ada. Kalau OSIS tuh biasanya cuma nasehatin. Kakak kelas yang lain gitu yang mungkin suruh ngebilangin dia, nggak seneng sama dia gitu, ada nggak? Ada, cuma yang nggak suka sama dia langsung kayak nasihatin juga. Apa cuma dinasehatin aja ya, nggak kayak harusnya dinasehatin sih orang kayak gitu. Kalau kita marahin malah dia jadi makin berani ya kan. Tapi sekarang udah nggak gimana-gimana lagi. Enggak, dia udah baikan sama semua orang. berarti kalau ke semua udah nggak pernah kayak dia suka ini nggak sih, ramah gitu. Kalau misalnya kamu lagi lewat, apa siapa lagi lewat nih disamperin, dipanggil, senyum gitu, dia gitu nggak orangnya? Iya. Kayak gitu. Berarti dia sekarang udah nggak kayak dulu lagi ya? Udah enggak. Berarti itu mungkin pembelajaran buat dia kali ya, kalau dia tuh kedepannya jangan kayak gitu lagi, karena itu kan namanya orang ya, kita kan satu sekolah satu kelas ya harus baik gitu loh kan. Kamu ini kalau ini pas nanti udah naik ke kelas itu, kelasnya bakal diacak apa satu kelas lagi? Diacak. Diacak. Berarti nggak bareng-bareng 3 tahun gitu? Enggak. Nah, selama kamu sekolah ini, kamu ngerasa ada kesusahan nggak? Kayak pembelajaran gitu, pusing, capek, ngeluh gitulah namanya. Ada. Itu karena apa? Karena kadang kalau lagi ujian kan biasanya suka lupa sama materinya. Nah itu sampai situ udah pusing banget sih. Kalau misalnya lagi UTS gitu ya, atau ulangan, kamu ulangannya metodenya itu kayak lisan nih, ngomong atau tertulis? Tertulis. Pernah lisan nggak? Pernah. Kamu pakainya kurikulum apa? Merdeka. Nah, kalau kurikulum Merdeka itu biasanya dia pas metode pembelajarannya itu lebih banyak guru yang ngomong apa siswa-siswinya? Guru. Oh, guru. Pernah ada presentasi gitu nggak? Sering. Oh, berarti kalau metode kurikulum Merdeka itu berarti lebih sering presentasi. Nah, presentasi itu kamu ngomong di depan orang banyak kan, namanya public speaking. Nah kamu tuh harus belajar, emang harus benar-benar belajar sih dari sekarang nih, soalnya nanti pas kuliah itu benar-benar itu tuh dibutuhin banget public speaking gitu loh. Kayak aku ini ke kamu nih kan namanya public speaking kan, walaupun 1 orang gitu. Jadi kamu harus benar-benar dimantepin, serius public speakingnya, jangan kayak main-main gitu.
di sini permasalahan kamu itu ada dua ya. Yang pertama itu kamu punya masalah sama temen sekelas kamu yang dulu katanya tuh pernah ngelabrak kamu, ya kan? Sekarang dia udah berubah, udah baik lagi sama kamu. Nah, sekarang yang kedua permasalahan kamu itu tentang pusing gara-gara apa tadi? Ujian. Kalau lagi ada ujian ya pusing ya. Nah, sekarang menurut aku tuh sebenarnya kamu tuh gak usah dibawa pusing. Kamu enjoy aja gitu. Pokoknya yang penting kamu udah usaha. Selagi hasilnya itu gak sesuai sama apa yang kamu harapin. Mungkin misal kamu pernah gak sih kecewa sama hasilnya pas lagi ujian gitu? Pernah kecewa? Itu kayak gimana misal rasanya itu gimana sih? Coba utarakan. Kalau misal dapat nilai jelek gitu kan pasti kecewa banget, sedih gitu. Kayak kamu udah belajar habis-habisan nih, masa hasilnya gini sih gitu ya. Tapi kamu pernah ngerasa kayak udahlah capek nggak mau belajar lagi gitu? Pernah nggak itu? Enggak ya, berarti kamu benar-benar semangat lah ya, pantang menyerah gitu. Soalnya juga di era zaman sekarang juga kan banyak yang orang anak zaman sekarang pada suka main HP gitu. Kamu juga nggak sih kayak main HP tapi tuh keseringan gitu? Pernah. Maksudnya kamu ada di era zaman sekarang yang kayak misal terlalu main HP yang kayak over gitu loh, ngerti gak sih? Pernah nggak? Maksudnya ada di posisi itu enggak? Iya. Tapi kamu bisa memanage waktu ya antara belajar main HP. Kamu biasanya nilai ulangannya biasanya bagus terus ya berarti? Kalau belajar ya, lumayan. Kalau di sekolah ranking berapa? Waktu kelas 6 waktu itu cuma ranking 15 karena ya udah usaha tapi tetap aja dia ngalahin. Iya, namanya kan rencana Tuhan kan, siapa yang tahu ya, mungkin nanti kamu nih bakal ranking 1, pokoknya 3 besar di SMP ini kan kita nggak tahu ya kan. Pokoknya selagi kamu belajar aja. Biarin orang lain ya, mungkin itu orang lainnya biarin kayak gitu ya kan, yang penting kamu usaha aja. Nggak usah karena gara-gara kamu misal rankingnya nggak sesuai sama harapan kamu jadi nggak belajar gitu. Berarti kamu suka belajar itu pas pulang doang, apa pelajaran buat besok dipelajari lagi? Pelajaran buat besok sama ngulang pelajaran yang hari ini. Itu biasanya pulang sekolah langsung apa habis maghrib? Habis maghrib. Setiap hari itu ada PR apa? Jarang. Oh jarang ada tugas ya? Jarang. Di SMP 2 ya? Berarti kamu bisa memanage waktu ya, berarti bagus tuh, kamu bisa belajar main HP ekstrakurikuler ya kan? Soalnya kan ada juga tuh yang anak zaman sekarang cuma main HP aja ya kan, tapi kamu ada belajarnya gitu. Apa sih yang membuat kamu tuh jadi rajin belajar? Karena nilai Gitu ya, karena nggak mau kalah sama yang lain ya? Enggak sih, kayak pengen nilainya tetap di atas rata-rata gitu. Pengen nilainya bagus gitu, pengen banggain orang tua ya kan. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa aku seneng banget deh akhirnya apa nilai aku segini sesuai harapan gitu? Pernah. Tuh rasanya gimana? Senang, bahagia, tapi ada sedikit kecewa. Kenapa tuh kecewanya? Karena kadang nilainya dari 98 tapi dikasih poin cuma 1. Jadi maksudnya dikasih poin 1 itu gimana? Dari gurunya. Kok dikasih poin 1? Ya kan, jadi kalau setiap pelajaran matematika nilainya dipanggil pasti ditambah poin 1. Oh cuma 1? Ya kan nanti bertahap, mungkin sekarang nih kamu nilainya segini poin 1, besok nih kamu bagus lagi nih poin 1 gitu kan, ditambah-tambah terus. Nah itu, tapi kamu yang sekelas juga ini gak sih pada rajin-rajin juga, teman-teman kamu lah, circle kamu? Gak punya circle. Maksudnya teman-teman yang bisa sama kamu ada kan yang bisa sama kamu yang jajan kemana-mana bareng? Ada. Nah itu juga suka rajin belajar? Iya. Kalau belajar bareng? Iya, setiap istirahat belajar. Nah itu kan aku bilang, karena pertemanan itu ngaruh banget kan. Kamu bagus tuh nyari temen yang suka belajarnya di perpus
atau di mana? Kadang di perpus, kadang di kelas. Kadang di kelas. Nah itu makanya kamu tuh udah bagus banget, pokoknya kamu nggak boleh kayak nyerah gitu ya, apalagi kamu perjalanan kamu nih masih panjang banget coba ya kan. Nah, kamu nih ada SMA, bisa kamu ke SMA, terus ada kuliah ya kan, kerja gitu, kayak panjang banget perjalanan kamu. Jadi kamu dari sekarang harus benar-benar serius, nggak boleh main-main lah ya intinya, soalnya nanti hasilnya kamu sendiri yang bakal nikmatin ya kan. Oh jadi kamu ini untuk permasalahan yang kedua ini kamu merasa pusing ya? Kamu jadi merasa pusing gara-gara kamu nilainya nggak sesuai sama harapan kamu pas lagi ujian, pusing pas lagi ujian lah intinya ya. Sekarang kamu udah ngerasa udah nggak pusing lagi ya mungkin ya, setelah kamu bisa berpikir bahwa semua itu ya pasti ada jalannya gitu, pasti ya ada nggak enaknya gitu ya kan, namanya kita sekolah pasti ada namanya pusing. Kalau nggak mau pusing nggak usah sekolah. Jadi ya nggak, maksudnya kayak gitulah ya intinya. Kamu tuh pokoknya jangan berpikiran bahwa kayak sekalinya kamu nggak sesuai sama harapan terus kamu jadi berhenti belajar gitu, jangan sampai ya. Ya kamu harus tetap belajar, terus kamu harus tetap berbuat baik sama teman-teman kamu, walaupun teman-teman kamu mungkin ada yang jahatin kamu harus tetap baik. Jadi kayak ya udah biarin dia jahat, yang penting aku enggak gitu loh. Mau dia di belakang kamu kayak gimana, intinya kan kamu udah baik kan niatnya. Dan untuk jadi kamu udah merasa baik-baikan aja setelah permasalahan yang kamu sama teman kamu itu ya. Dan dari situ kan kamu bisa ambil pelajaran ya, bahwa kayak suatu permasalahan itu nggak harus diambil kayak sama-sama dia benci sama kamu terus kamu juga ikut benci, itu kan nggak harus kayak gitu kan. Jadi kita harus sama-sama ada yang mengalah lah ya intinya, jangan sama-sama benci nanti malah nggak ada ujungnya ya. Nah dari situ kan kamu bisa tahu kan bahwa pertemanan itu emang harus saling melengkapi, saling merangkul gitu, nggak egois gitu kan. Kalau egois kayak kamu tuh bodo amatan sama dia, mau dia suka jahatin orang kamu bodo amatan gitu ya kan. Nah sekarang kan kamu kan udah nggak bodo amatan, udah ngebilangin dia juga ya kan, seperti itu. Berarti kamu gimana sekarang, rasanya udah enakan atau fine gitu gimana? Biasa-biasa aja sih. Bisa aja ya, pokoknya maksudnya kamu udah nggak ada ngerasa kayak pusing lagi mungkin setelah aku bilang. Maksudnya kan namanya sekolah ya, maksudnya pusing itu emang ada kan. Jadi cara biar nggak pusing ya gimana caranya kita bisa mengatur pola pikir kita, pola mental kita nggak sih. Pusing kan karena otak ya, karena mental kan. Nah itu caranya gimana sih ngaturnya gitu biar stabil gitu ya kan. Nah begitu caranya. Terus gimana nih? Maksudnya udah tahu mau gimana ke depannya kan. Sekarang udah nggak harus bingung mau gimana ke depannya untuk permasalahan yang kedua itu ya. Jadi gimana untuk kondisi adiknya sekarang dari sebelumnya, apakah ada perubahan? Ya ada. Jadi semakin enjoy untuk belajar, terus permasalahannya udah hilang Untuk gitu. yang pertemanan gimana? Udah ngerasa enakan? Udah maksudnya udah ngerasa nggak ada kayak yang namanya musuh-musuhan gitu, nggak ada kan ya? Berarti udah aman kan ya? Berarti untuk yang pertemanan udah ngerasa enakan gitu ya, udah nggak ada lagi musuh, udah nggak ada lagi temen yang bikin kamu nggak enak, nggak nyaman ya. Untuk yang kedua berarti kamu udah ngerasa enjoy dengan segala apapun yang kamu alami,
dengan pas kamu lagi menghadapi ujian kamu udah ngerasa enak, udah ngerasa enjoy, dan kamu udah nggak pusing lagi, seperti itu ya? Iya. Ya baik, alhamdulillah saya senang dengarnya karena kamu udah ada perubahan dari sebelumnya. Sebelumnya saya karena waktunya sudah berakhir juga nih, sudah cukup lama, kita akhiri aja untuk sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget untuk adiknya udah mau datang ke sini, udah mau percaya sama saya sebagai konselor Anda gitu. Dan sebelumnya maaf apabila saya ada salah kata ataupun omongan yang bikin sakit hati seperti itu. Karena waktunya sudah habis, kita bisa lanjutkan sesi konseling berikutnya jika adiknya berkenan, bisa via WA atau datang langsung, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.